Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi siklus Krebs. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afri Budistiani, NIM 2110101079 dari Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah Yogyakarta. Pengertian dan sejarah siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan bagian dari respirasi aerob yang di dalamnya terdapat beberapa proses yang cukup kompleks. Namun, inti dari siklus ini adalah untuk dapat menghasilkan energi. Sebelum memasuki tahap siklus Krebs, tahapan respirasi aerob dimulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, lalu memasuki tahapan siklus Krebs, kemudian masuk ke tahap akhir yaitu transfer elektron. Siklus Krebs ini ditemukan oleh Hans Krebs pada tahun 1900 sampai 1981. Reaksi pernafasan sel tersebut disebut juga sebagai daur asam sitrat atau daur asam trikarboksilat. Hans Krebs yang telah memberikan sumbangan percobaan eksperimental dan konseptual agar siklus ini dapat dipahami. Skema siklus Krebs. Skema merupakan sebuah rancangan di mana terdapat beberapa bagan yang lengkap. Penjelasan dari bagan siklus Krebs tersebut yaitu: pertama, sitrat 6 atom karbon merupakan gabungan dari oksalosetat yang terdiri dari molekul 4 atom karbon dengan asetil-CoA 2 atom karbon. Yang kedua, oksalosetat muncul kembali pada akhir reaksi. Yang ketiga, asetil-CoA menjadi karbon dioksida atau molekul karbon dioksida. Proses siklus Krebs. Yang pertama, proses dekarboksilasi oksidatif. Berdasarkan gambar tersebut, proses 1 mempersiapkan asam pirufat akan dilakukan perubahan menjadi asetil-CoA. Asam pirufat itu sendiri merupakan hasil dari glikolisis. Rincian proses oksidasi akan dijelaskan sebagai berikut. Karboksilat terlepas dari asam pirufat menjadi karbon dioksida. 2 atom karbon berbentuk menjadi CH2COO-. Kelebihan pada elektron, molekul NADH+ berubah menjadi NADH. 2 atom tersebut akan berubah menjadi asetat. Koenzim A terikat dengan asetat menjadi asetikoenzim. Jadi hasil dari proses pertama berupa molekul asetil-CoA, NADH, dan juga karbon dioksida. Proses yang kedua yaitu rantai reaksi pada siklus ini terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus melalui 8 tahap. Reaksi dari setiap tahap siklus Krebs tersebut akan dibahas dalam paragraf berikutnya. Tahapan siklus Krebs. Tahapan pertama adalah pembentukan sitrat dari gabungan molekul asetil-CoA dengan oksalosetat. Pembentukannya dibantu dengan enzim asam sitrat sintase. Tahapan pertama yaitu reaksi dimulai dengan pembuangan proton dari golongan CH3 yang berada di asetil-CoA. Terjadi perubahan bentuk CH2-, kemudian gugus berikatan dengan karbon karbonil oksalosetat. Proses CoA hilang melalui hidrolisis. Tahapan kedua adalah isositrat. Proses perubahan isositrat terjadi karena reaksi isomeri di mana air pertama kali terbuang, air bertambah kembali, dan terjadi pemindahan gugus hidrolisil dari satu atom karbon ke atom karbon lainnya yang berada di sebelah. Tahap 3, isositrat dehidrogenase. Tahap-tahapnya sebagai berikut. Perubahan grup karbonil terjadi karena atom karbon yang membawa gugus hidrosil dari tahap kedua. Molekul yang berkaitan dengan enzim akan melepaskan karbon dioksida. Molekul terlepas.
Tahap 4, suksinil-CoA. Berdasarkan ilustrasi tersebut, proses oksidasi yang kedua ini terjadi karena enzim ketelokutara dehidrogenase menghasilkan NADH, karbon dioksida dengan ikatan tiosier berenergi tinggi dengan CoA. Selama proses oksidasi terjadi, NADH+ akan menerima reduksi menjadi NADH+, H+. Tahap 5 adalah GTP dan sukinase. Reaksi fosforilasi terjadi dalam tahapan siklus yang kelima. Yang pertama, molekul fosfat pada daerah sekitar menjadi pengganti CO2, menghasilkan energi tinggi berupa suksinat. Fosfat melakukan perpindahan ke GDP, menghasilkan GTP. Sedangkan pada tumbuh-tumbuhan serta bakteri akan menerima fosfat ADP yang akan menghasilkan ATP. Tahap 6 yaitu fumarat. Tahapan FAD menghasilkan 2 atom hidrogen dari suksinat dan menghasilkan FADH2-. Enzim suksinat merupakan satu kompleks enzim dari bagian sistem rantai transfer elektron atau reduksi. Tahap 7 yaitu proses hidrasi. Proses yang tergambar dari tahap 7 yaitu terjadi penambahan atom hidrogen dalam ikatan ganda karbon pada fumarat dan menghasilkan malat. Akibat reaksi bertambahnya air fumarat, maka gugus hidroksil ditambah yang tepat menghasilkan malat. Tahap yang ke-8, regenerasi oksaloasetat. Tahapan terakhir pada siklus asam sitrat merupakan regenerasi oksaloasetat yang terjadi karena pengubahan malat melalui enzim malat dehidrogenase tersebut. Oksaloasetat bekerja dengan cara menangkap asetil-CoA yang akan menyebabkan siklus ini dapat terus terjadi. Hasil dari tahap terakhir dari siklus sitrat ini adalah NADH. Hasil dari siklus Krebs yaitu jumlah energi atau ATP yang dihasilkan dalam sebuah rangkaian reaksi Krebs sebanyak 12 ATP, 3 NADH sama dengan 9 ATP, 1 GTP sama dengan 1 ATP, dan 1 FADH2 sama dengan 2 ATP. Hasil siklus sitrat dari tahap-tahap di atas dapat diambil kesimpulan bahwa siklus tersebut memiliki tujuan dalam melakukan perubahan pada asetil-CoA dan juga H2O dirubah menjadi karbon dioksida, kemudian hasil energinya berupa NADH, FADH, dan juga GTP serta ATP. Fungsi siklus Krebs. Siklus Krebs ini memiliki beberapa fungsi, yaitu menghasilkan sebagian besar karbon dioksida sebagai penghasil koenzim tereduksi yang menggerakkan rantai pernafasan untuk produksi ATP dan mengonversi energi dan zat berlebih untuk digunakan dalam sintesis asam lemak sebagai pembentuk trigliserida. Manfaat siklus Krebs. Berikut ini beberapa manfaat tentang siklus Krebs. Yang pertama, supaya mendapat pemahaman tentang fungsi dan manfaat paling besar dari mitokondria pada pengendalian energi dan katalisme tubuh. Yang kedua, supaya mendapat pemahaman yang benar tentang reaksi metabolisme dengan energi yang besar yang terjadi pada proses biokimia katabolisme massa energi, yaitu asetil-CoA yang merupakan substrat dari siklus Krebs itu sendiri. Yang ketiga, supaya dapat mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang siklus Krebs yang ternyata dapat memproduksi hidrogen FAD, NAD, ATP, dan karbon dioksida. Yang keempat, supaya mendapatkan pengetahuan tentang makanan yang mengandung lemak, protein, dan karbohidrat yang sebenarnya memiliki tanggung jawab dalam proses metabolisme yang ternyata menghasilkan asetil-CoA. Yang kelima, supaya mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang siklus Krebs yang memang harus berjalan selaras dengan proses siklus asam sutrat agar tidak terjadi ketidakstabilan energi di dalam tubuh. Yang keenam, supaya dapat memahami bahwa fungsi dasar dari mitokondria adalah bertindak sebagai penghasil energi sel yang dapat memproduksi energi terus-menerus dalam bentuk ATP. Sekian, terima kasih penjelasan materi siklus Krebs dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.